Berikut ini diberikan skema pengujian metalurgi untuk perancangan pabrik ekstraksi emas yang dikutip dari Marsden and House tahun 2006. Jadi tahap-tahapnya itu dimulai dengan metallurgical sampling, kemudian dilanjutkan dengan mineralogical examination, analisis mineralogi. Dari sana sudah mulai diklasifikasikan tipe bijinya. Nah, di dalam pengklasifikasian tipe biji emas ini dilakukan analisis apakah terdapat free gold-nya, apakah terdapat emas yang sudah bebas, butiran emas yang sudah bebas, yang berukuran kasar. Jika iya, maka perlu dilakukan pengujian konsentrasinya untuk menentukan misalnya gravity recoverable gold atau GRG, ya, jumlah emas yang dapat di recovery dengan proses konsentrasi gravitasi. Nah, apakah memungkinkan? Jika iya, akan dilakukan optimasi proses prekonsentrasi ini. Apakah cukup dengan satu jenis peralatan, misalnya Knelson atau Falcon konsentrator, atau perlu dilakukan dalam series, misalnya Knelson dikombinasikan dengan pressure jet, dikombinasikan dengan shaking table dan seterusnya. Jika tidak memungkinkan proses konsentrasi ini, maka fokusnya adalah pengujian sianidasi untuk keseluruhan biji. Bisa saja tadi kalau proses konsentrasinya itu berhasil, maka nanti konsentratnya ini yang dilakukan pengujian sianidasi juga ya, misalnya dengan pengujian sianidasi intensif. Nah, saya lanjutkan di slide berikutnya. Ketika hasil pengujian sianidasinya memberikan ekstraksi yang baik, maka nanti ingin ditentukan berapa ukuran butiran yang cukup memadai, yang diperlukan untuk mendapatkan persen ekstraksi yang cukup tinggi ya. Nah, baru nanti ada pengujian untuk mengoptimisasi variability test ya dari proses sianidasi ini, misalnya pengujian sebagai variasi kadar sianida, variasi kadar dissolved oksigen ya, variasi misalnya yang lainnya penggunaan aditif ya, seperti misalnya timbal nitrat. Nah, kemudian baru nanti dilakukan penentuan rute prosesnya ya, di flow sheet-nya. Nah, ketika ekstraksi dari proses sianidasi ini persen ekstraksinya tidak memuaskan, tidak cukup tinggi, maka perlu pengujian refraktori, pengujian untuk biji dengan tipe refraktori. Ya, pertama-tama cukup dengan fine grinding, digerus lebih halus lagi, misalnya sampai berapa 20 mikron ya. Nah, baru nanti ketika masih belum memuaskan persen ekstraksinya, maka dilakukan refractory ore testing. Meliputi apa saja, misalnya ya konsentrat atau bijinya ini dilakukan misalnya dengan pemanggangan ya. Kalau dia adalah konsentrat sulfida, di mana emasnya terinklusi di dalam pirit atau arsenopirit yang pertama. Pengujian lainnya misalnya dengan chemical pre-oxidation, dilakukan oksidasi dulu dengan ozon misalnya, kemudian juga dengan proses bio-oxidation ya, jadi proses bio-oksidasi mineral sulfida untuk meliberasi emas yang terinklusi di dalamnya, sehingga nanti dapat dilakukan peningkatan recovery pada proses sianidasi setelahnya. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana pengujian metalurgi ini seringkali harus iteratif. Ketika didapatkan hasil
tertentu dari tahap pengujian, maka terdapat opsi-opsi yang harus dipilih ya, atau memerlukan pengujian lebih lanjut sampai kepada tahap di mana diperoleh hasil yang sudah cukup memadai, diperoleh kesimpulan yang cukup untuk nanti pengembangan flow sheet proses yang diperlukan untuk proses desain dari pabrik yang akan dirancang. Bisa saja output dari rangkaian pengujian ini berupa kesimpulan yang menyatakan bahwa deposit itu tidak layak untuk ditambang atau diolah ya, karena misalnya recovery-nya sangat rendah, termasuk biji yang sangat sulit untuk diolah dan seterusnya ya, yang dengan harga komoditas pada saat itu dianggap mungkin tidak menguntungkan. Oke, ini contoh ilustrasi pengujian metalurgi untuk perancangan pabrik ekstraksi emas. Tadi disebutkan mengenai pilot test. Jadi pada dasarnya pilot test ini merupakan scale up dari percobaan di laboratorium. Berapa besar scale up-nya, pembesarannya bisa 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Bergantung kepada jenis komoditas yang akan dibangun pabriknya. Pilot test ini memodelkan dan mensimulasikan kondisi aktual pabrik. Bagaimana kinerja proses jika dijalankan secara kontinu. Bagaimana performa peralatannya jika dijalankan secara kontinu terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada gambar di sebelah kanan ini diilustrasikan pilot test pabrik atmospheric leaching. Kemudian di bagian bawahnya adalah pilot test pabrik pressure leaching untuk nikel ya. Pilot test ini bertujuan untuk mengevaluasi unjuk kerja peralatan, unjuk kerja material konstruksi yang dipilih. Ya, jadi misalnya tangki pengaduk yang akan digunakan nanti pada proses pelindian dalam larutan asam dengan konsentrasi yang tinggi pada suhu tinggi. Nah, nanti ingin dievaluasi apakah material yang dipilih punya ketahanan korrosi yang baik, juga ketahanan terhadap abrasi karena di situ diproses slurry yang abrasif. Kemudian bagaimana, apakah terjadi retakan, cracks ya. Nah, itu akan ditentukan pada tahap pilot ini ya. Dievaluasi di situ. Kemudian juga mengevaluasi kehilangan panas dalam proses, khususnya untuk proses pada suhu tinggi, sekaligus mensimulasikan proses pendinginan. Kemudian juga mengevaluasi karakteristik produk karena sudah dihasilkan produk dengan jumlah yang cukup besar ya, yang cukup memadai. Juga dilakukan evaluasi karakteristik waste yang dihasilkan seperti slag, residu, gas buang, dan juga memperkirakan tata letak atau layout pabrik. Jadi alat-alatnya ini sudah mempunyai dimensi yang cukup sehingga dapat diatur, disusun, yang nanti dari susunan alat di pilot test ini diperoleh gambaran kira-kira tata letak dalam skala industrinya seperti apa. Kira-kira akses dari operatornya seperti apa. Kira-kira flow aliran materialnya seperti apa. Jadi sudah terlihat pada tahap pilot test ini. Yang tata letak ini belum dapat terlihat ya. Belum terlihat pada tahap bench scale test, pada tahap pengujian di laboratorium ya, misalnya pengujian dalam gelas 1 liter, 5 liter itu belum menunjukkan. Jadi lab test dan pilot test ini sebagaimana di awal sudah dijelaskan, pada dasarnya nanti adalah memberikan informasi atau data yang digunakan sebagai basis atau kriteria desain. Sampel-sampel yang digunakan pada tahap
lab test dan pilot test ini harus mewakili cadangan yang akan diolah. Jadi harus representatif dan pengambilannya juga mengikuti kaidah sampling yang benar. Lalu pengujian metalurgi yang dilakukan itu harus dilakukan oleh institusi yang kredibel, oleh laboratorium yang tersertifikasi, yang dikenal dengan baik, mengikuti standar pengujian yang berlaku, dan menggunakan peralatan serta instrumen yang terkalibrasi secara berkala. Ya, jadi itu ketentuan mengenai sampling, ketentuan mengenai pengujian metalurgi untuk penentuan basis dan kriteria desain. Langkah berikutnya di dalam proses desain adalah pemilihan rute dan flow sheet proses. Jadi pada dasarnya rute proses itu adalah urut-urutan proses yang terperinci dari hulu hingga ke hilir dalam suatu proses produksi logam dan tentu proses lainnya ya. Rute proses dipilih berdasarkan karakteristik biji dan jenis umpan lainnya, konsentrat, kalsin ya, yang didapatkan dari hasil analisis di laboratorium ya, dan hasil-hasil pengujian metalurgi yang berkaitan dengan recovery, dengan konsumsi bahan, dengan parameter proses, suhu, tekanan, konsentrasi, region yang digunakan, dan seterusnya. Jadi dipilih berdasarkan hasil analisis karakteristik biji dan hasil pengujian metalurgi, di mana aspek yang dipertimbangkan di dalam memilih suatu rute proses adalah aspek teknis, keekonomian, dan aspek lingkungan. Ya, jadi mengapa disebut memilih rute proses? Karena in fact terdapat pilihan dari beberapa rute proses. Ya. Terdapat beberapa rute proses yang tersedia. Ya, sebagai contoh, tembaga ya, ada jalur pirometalurgi yang memproses konsentrat, umumnya mineral tembaga sulfida primer, kalkopirit ya. Ada rute proses hidrometalurgi untuk memproses biji, umumnya adalah tipe sulfida sekunder dan tipe oksida ya. Jadi karakteristik biji itu menjadi penentu ya. Namun kadang-kadang karakteristik biji yang sama ya ini dapat diolah dengan beberapa rute proses yang tersedia ya. Nah, dalam hal ini nanti perlu dikaji aspek teknis, keekonomian, dan aspek lingkungan. Rute proses yang dipilih tidak saja harus memberikan recovery produk dalam bentuk logam dan senyawa ya, yang maksimal ya, tetapi juga harus memberikan biaya investasi dan biaya operasi yang serendah mungkin. Capital expenditure atau CapEx dan operating expenditure atau OPEX yang serendah mungkin dan tidak mencemari lingkungan ya. Jadi di situ konteks aspek teknis, keekonomian, dan aspek lingkungannya. Ya, jadi harus memberikan recovery, performa proses yang baik, namun juga biaya investasi, biaya operasinya juga kalau bisa serendah mungkin, dan proses ini tidak mencemari lingkungan ya. Jadi tidak menggunakan bahan yang berbahaya untuk lingkungan ya. Misalnya untuk emas ya, proses amalgamasi menggunakan merkuri adalah salah satu proses yang membahayakan lingkungan ya. Kemudian untuk diagram alir atau flow sheet proses ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang paling sederhana, yang pertama adalah block flow diagram. Pada block flow diagram ini, diagram alir proses dinyatakan dalam blok atau kotak-kotak persegi panjang yang menunjukkan setiap unit proses tanpa mencantumkan neraca material atau neraca massa untuk setiap unit proses tersebut. Jadi hanya indikasi urut-urutan prosesnya saja. Yang kedua adalah
pictorial flow diagram. Pada pictorial flow diagram ini, diagram alir proses dinyatakan oleh simbol sederhana suatu peralatan atau reaktor yang digunakan. Misalnya furnace, ya ada beberapa jenis juga furnace ya, masing-masing nanti punya simbol yang berbeda. Tangki agitator, kolom, adsorpsi, dan seterusnya yang mengacu pada kaidah simbol reaktor dan peralatan yang digunakan pada pabrik pengolahan mineral dan pabrik ekstraksi logam. Ya, karena ada tahap-tahap juga, misalnya milling dengan ball mill dengan slag mill juga harus digambarkan ya, tahap pengolahan mineralnya itu simbol peralatannya seperti apa, cyclone ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah PFD atau process flow diagram. Pada PFD ini digambarkan flow sheet proses yang disertai dengan material balance untuk setiap unit proses tersebut. Nanti akan ditunjukkan contohnya. Yang keempat adalah proses atau piping and instrumentation diagram atau PNID. Pada PNID ini digambarkan flow sheet proses berikut instrumen yang dipakai pada setiap unit proses yang digambarkan, misalnya thermocouple, pressure gauge, dan seterusnya ya. Berikut ini ditunjukkan contoh blok flow sheet proses high pressure acid leaching atau proses HPAL biji nikelatrit dengan produk akhir berupa mixed hydroxide precipitate atau MHP. Ya, jadi di sini ditunjukkan kotak-kotak yang menunjukkan urut-urutan proses mulai dari klasifikasi ukuran biji, kemudian proses permukaan, ada proses klasifikasi berdasarkan ukuran, kemudian ada proses pengerusan, kemudian ada proses preparasi selarinya, baru nanti ada proses preheating, ada proses leaching di autoclave, penurunan suhu dan tekanan dalam flash vessel, ada proses selanjutnya adalah primary iron removal, presipitasi besi terlarut, ya. Tahap pertama, kemudian tahap kedua, setelah itu ada proses presipitasi nikel dalam bentuk mixed hydroxide, ya. Pemisahan MHP yang diperoleh ya, dan ini adalah produk akhirnya berupa MHP. Jadi dalam blok flow sheet ini dibedakan stream material padat ya, digambarkan dengan garis abu-abu. Jadi ini material yang diprosesnya padat, kemudian yang warnanya biru muda ini adalah stream solution ya, jadi cairan ya, yang mengandung nikel dan besi terlarut ya. Kemudian yang warnanya hijau ini adalah stream slurry ya, campuran antara padatan dan cairan. Kemudian juga ada stream gas ya, dalam hal ini adalah flash steam uap ya, yang digunakan untuk preheating ya. Juga ditunjukkan main nickel flow dan secondary streamnya ya. Ini contoh block flow sheet proses HPAL untuk biji nikelatrit ya. Nah, proses yang sama digambarkan dalam bentuk pictorial flow sheet adalah sebagai berikut ya. Jadi dimulai dengan proses preparasi slurry di sini ya. Kemudian preheating di dalam serangkaian flash vessel ya. Kemudian diumpankan ke autoclave horizontal. Kemudian ada proses flashing untuk menurunkan tekanan dan suhu yang nanti uap yang dikeluarkan itu digunakan untuk preheating ya. Jadi dari flash tank ketiga ini nanti digunakan untuk preheating pada preheater vessel pertama. Flash tank kedua digunakan untuk preheating flash vessel kedua, dan flash tank pertama digunakan untuk preheating pada flash vessel ketiga. Pada preheating vessel ketiga. Kemudian setelah proses leaching selesai, diturunkan suhu tekanannya, maka akan ada proses presipitasi besi ya, dan aluminium. Kemudian ada proses CCD ya, pemisahan solid liquid. Nah, tadi produk dari presipitasi besi nanti dilanjutkan larutannya dengan proses
ekstraksi nikel dan kobalt ya dengan menambahkan magnesia ya, hingga nanti diperoleh produk akhirnya di sini setelah dilakukan pemisahan dengan filtrasi adalah mixed hydroxide. Jadi ini adalah ilustrasi pictorial flow sheet dari block flow sheet di slide sebelumnya ya. Contoh pictorial flow sheet lainnya ditunjukkan pada slide berikut yang menunjukkan flow sheet proses pengolahan emas di pabrik pengolahan emas Antam di Pongkor ya, di Bogor. Ini dikutip dari presentasi Pak Agus Zamzam di sebuah seminar tahun 2011. Jadi di sini ditunjukkan urut-urutan proses yang direpresentasikan oleh simbol dari peralatannya ya, mulai dari crushing, kemudian disimpan di fine ore bin, diumpankan ke ball mill, kemudian terdapat dua line di sini ya, ada line 1, line 2, di mana tahap pertama ada leaching ya, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian proses pelindian dan adsorpsi pada tangki CIL 1 hingga ke-5, di line kedua pada CIL 1 sampai ke-7, kemudian nanti ada proses elusi karbon, kemudian ada proses electrowinning ya, peleburan door bullion ya, produk akhirnya di sini. Nah, nanti selari yang sudah tidak mengandung emas akan dilakukan detoksifikasi di 2 buah tangki detoksifikasi, sebagian digunakan untuk backfilling ke tambang bawah tanah. Nah, setelah itu yang lainnya dialirkan ke tailing dam ya. Nah, nanti sebagian air dari tailing dam ini dipakai kembali untuk proses. Bagian lainnya nanti yang berlebih dilakukan detoksifikasi kembali ya di unit IPAL sebelum nanti melalui polishing pond, decan pond ya, kelebihannya dikembalikan ke lingkungan. Oke, jadi ini contoh pictorial flow sheet untuk pabrik pengolahan emas. Berikutnya contoh proses flow diagram atau PFD. Jadi berbeda dengan pictorial flow sheet dan block flow sheet, di sini sudah ditunjukkan raca massa material yang keluar masuk dari setiap unit proses dan peralatannya. Jadi di sini dinyatakan dalam massa solidnya, padatannya ya, massa selari dan massa larutannya atau cairannya ya, dan juga ditunjukkan persen solid ini untuk pabrik pengolahan emas yang terdiri dari 2 tangki leaching atau pre-leach ya, dan 7 buah tangki CIL. Jadi karbon dimasukkan pada tangki terakhir, tangki CIL ke-7 ya. Jadi tunjukkan sebanyak 0,019 ton per hour ya, atau 19 kilo per jam ya. Nanti secara intermittent dia akan bergerak ke depan ya, untuk nanti dilakukan proses elusi ya. Di karbon yang dielusi ini sebanyak 4,426 ton per jam. Kemudian selari yang keluar dan masuk dari tangki leaching ini ditunjukkan ya, solidnya adalah 250 kurang lebih ton per jam, selarinya kurang lebih 657, kemudian solusinya cairannya ya, cairannya saja tidak termasuk solidnya adalah 407,6 ton per hour, dan dalam meter kubik per jam adalah 413,6. Jadi solid, slurry, solution, di mana slurry ini ya penjumlahan ton per hournya dari solution airnya dengan solidnya ya. Jadi 657,4 ini penjumlahan 249,8 dengan 407,6. Ya, sudah diberikan contoh perhitungannya minggu lalu ya pada kuliah basis desain atau kriteria desain. Kemudian dari ton per hour menjadi meter kubik per hour, ini solidnya dibagi dengan spesifik gravitinya, demikian pula airnya ya. Nah, nanti persen solid ini nanti menentukan atau menunjukkan
persen padatan terhadap persen selarinya ya. Massa padatan dibagi massa selari, di mana massa selari merupakan penjumlahan massa solid dan massa liquidnya. Nah, jadi ini pada setiap unit proses yang masuk dan keluar ini ditunjukkan ya. Nah, ini tangki CIL kedua sampai ke 6 tidak ditunjukkan di sini karena sama ya dengan tangki CIL ke-1 kemudian tangki CIL terakhir atau tangki CIL ke-7. Baik, demikian yang dapat disampaikan untuk kuliah pada kesempatan kali ini, bab 3 proses desain. Nanti akan dilanjutkan pada subbab berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.